Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Dia gandeng tangan istrinya. Dia datangi orang tuanya setelah dia berjalan. Setelah acara pernikahan. Orang kita bilang honeymoon lah. Selesai honeymoon dia pulang dengan muka berseri keduanya. Assalamualaikum ma. Assalamualaikum pa. Gandeng tangan pasangannya. Berharap orang tuanya bahagia melihat kebahagiaan dia. Tapi ternyata orang tuanya malah bermurung muka. Tidak bahagia seperti yang diharapkan. Saya bingung sama orang tua saya. Lawang kami nikah restu dia. Ketika kami berbahagia, ingin berbagi bahagia dengannya. Tapi mukanya murung, Ustaz. Salah apa kami? Allah Karim. Iya, seperti ketika kita kecil dulu merengek waktu ayah kita mau kerja, betul? Orang ayah kerja buat nyari uang, buat beli makanan buat kalian rengekin. Jangan pergi, jangan pergi. Terus kalau nggak pergi siapa yang ngasih makan, kan begitu? Iya, kekerdilan kita saat itu karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Sama orang tua kita pun sekarang kayak anak-anak. Coba sekali-kali kau datangi dia berdua. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa tidur mas beberapa hari ini. Kenapa? Melihat muka mama nggak bahagia ketika saya gandeng pasangan saya kemarin. Kenapa ma? Jujur kenapa? Dia akan berkata, ya Allah nak, hati ini nggak bisa didustai nak. Ketika kau gandeng tangan lentik, jari lentik istrimu. Mama melihat tangan mama sendiri nak. Ya Allah. Udah berapa lama tangan keriput ini tak digandeng oleh anakku. Ya Allah. Dulu tangan ini ketika melepas pegangan tangannya. Kau menangis nak. Sekarang mama cuma bisa melihat. Masya Allah. Mama cemburu nak. Kau letakkan kepalamu di pundak kekasihmu nak. Istrimu. Dulu kamu pernah meletakkan kepala pun di pundakku. Enggak tahu nak, ini timbul dengan sendirinya nak. Makin hari ibumu ini makin tua nak, bukan makin muda. Makin merasa ada yang hilang dalam hidup. Susah mengungkap kata ini nak. Dulu kau pernah tidur di atas pahaku nak, kubalur kau dengan doa nak. Tapi setelah doaku diijabah oleh Allah. Kau lupa nak. Kau mulia sekarang karena doaku. Aku malu mengungkapkannya nak. Karena aku lakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kalau kau dekat denganku nak. Ketika aku ajarkan kepadamu makan. Kusuapkan kau dengan pisang yang kuhaluskan. Kau tatap wajahku nak. Ketika kau sudah mulai dewasa. Ku bikin kapal-kapalan dari sendok nak. Ayo. Kapal. Kau lupa nak. Nasi bungkus yang pernah ibu beli. Untuk berbuka. Kau lupa nak. Bahwa wajah ibumu ini. Makin hari ini makin menua nak. Harusnya kau sadar nak. Ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu nak. Yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu nak. Ibumu pun berharap nak kau siapkan maklum yang banyak. Cuma ibu tak bisa paksa nak. Karena dunia sudah mengakui kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Nah, kalau dalam hidupmu kau rasakan kesulitan nak, ketahuilah Inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kau berharap di sisi Allah semua kemuliaan. Tak akan pernah kau dapat kemuliaan tersebut nak. Kecuali kau mentaati Allah. Demi Allah nak. Ridhokulah yang memudahkanmu nak. Karena ridhonya Allah dalam ridhoku nak. Cuma untuk keluar kalimat tersebut tidak semudah mengeluarkannya nak. Butuh persahabatan di antara kita. Dan seorang sahabat adalah yang bisa memaklumi sahabatnya. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu.
Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu, nak? Kalau kau sulit menatap wajah ibumu ketika hidup ini, nak, cobalah, nak, luangkan sedikit waktumu, nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang, nak. Ketika aku tidur. Dulu aku pernah membuka kamarmu, nak. Aku teringat sabda Nabi yang mendoakan Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan rajim min hamatin wa min ainin lamah. Aku pun pernah membuka kamarmu, nak. Kubacakan doa ketika kau tak sadar aku mendoakanmu, nak. Aku bangun di malam hari, tak ada yang tahu, kupanjatkan tangan ke langit, ku minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kau tak tahu, nak. Aku berharap kau tahu. Datanglah, nak, ketika ibumu terlelap nanti, nak. Tatap wajah tua ini, nak. Berbisiklah dengan hatimu, nak. Subhanallah, mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat. Mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Bintik hitam sudah mulai tampak. Jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi, mah. Napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah, nak. Peganglah tanganku yang keriput ini, nak. Rasakan hangatnya, nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang, nak. Kalau nanti aku sudah tiada, nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku, nak. Kau tercipta untuk berbakti, nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan, nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Bahkan kematian pun tak terasa sakit. Ini yang dipertontonkan oleh Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam, ayahnya. Abdullah bin Zubair, ketika kematian ingin mendatanginya, yang dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar. Ibunya yang sudah buta. Asma di hari tuanya buta. Zubair berkata kepada ayahnya, kepada ibunya, duhai ibu, mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Kenapa kau berkata seperti itu, wahai Abdullah bin Zubair? Pasukanku sudah terjepit. Musuh akan membunuhku. Al-Hajjaj As-Saqafi. Doakan anakmu, ibu. Berilah ridhomu padaku. Asma berkata kepada Abdullah bin Zubair, wahai anakku, peluklah ibumu. Mungkin ini pelukan yang terakhir untukmu. Ketika dipeluk, Asma merasakan ada baju besi di badan anaknya yang ingin menghadapi kematian melawan musuhnya, yang dia dalam posisi terjepit. Ketika dipeluk, Asma yang buta merasakan ada baju besi yang menghalangi antara badannya dengan badan anaknya. Dilemparkan anaknya sambil berkata, buka bajumu, nak. Buka bajumu. Buka baju besimu, nak. Inikah anak Zubair bin Awam? Inikah cucu dari kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Inikah anak dari Asma, pemilik dua ikat pinggang, ingin menghadapi kematian, memohon ridhoku dengan baju besi yang kau pakai? Buka bajumu, nak. Temui kematianmu, nak.
Setiap tetes menjadi saksi di akhirat nanti. Ibumu ridho nak. Terjadi kematian. Ridhonya ibu tidak membuat dia panjang umur, dia mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Dan terlaknatnya Al-Hajjaj As-Saqafi ketika sudah mati ini Abdullah bin Zubair bin Awam, ini disalib dia di atas sebuah batang kayu. Dan dicemooh. Asma mendatangi anaknya sambil mendoakan keridhaan dan tunggu ibumu di pintu surga. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, lihatlah pengkhianat telah mati, terbantai. Inilah anak yang kau banggakan. Jaga lisanmu wahai pengkhianat. Anakku meninggal dalam keadaan syahid karena ridhoku. Subhanallah. Ini yang kita nggak pernah paham kapan kematian mendatangi kita. Semua orang terfokus dalam penaklukan dunia. Padahal ujung hidup yang terpenting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga kita butuh ridho orang tua kita untuk menutup hari kita dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah. Apalah arti hidup yang kita miliki. Maka saya sering katakan, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Ambil ya Allah. Ambil semuanya ya Allah. Aku terlahir seorang bayi merah yang hanya menangis. Ambil semuanya ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku.